Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel episode 18 dengan tema fase diet ketofastosis. Pengertian diet ketofastosis. Diet dengan cara ketofastosis merupakan gabungan dari diet ketogenik dan fastosis. Diet ketogenik menganut pola makan rendah karbohidrat serta tinggi lemak dan protein yang sedang. Sedangkan diet fastosis merupakan pola fasting on ketosis, yang artinya puasa dalam keadaan ketosis. Jadi, diet ketofastosis dilakukan dengan cara berpuasa atau mengatur waktu makan harian. Lamanya berpuasa sekitar 6-12 jam, bahkan bisa lebih tergantung kemampuan dan kondisi tubuh masing-masing. Adapun makanan yang dikonsumsi tetap mengacu pada menu diet keto, yaitu 75% lemak, 20% protein, dan 5% karbohidrat. Sesuai jumlah asupan makanan dan pola waktu makan, diet ketofastosis sangat cocok untuk penderita diabetes tipe 2, yaitu diabetes yang disebabkan karena terjadinya resistensi insulin. Karena dengan mengonsumsi sedikit karbohidrat, berarti kecil kemungkinan gula darah naik. Selain itu, puasa juga bermanfaat untuk mengurangi resistensi insulin. Fase ketofastosis. Pertama, fase induksi. Yang kedua, fase konsolidasi. Dan yang ketiga, fase maintenance. Fase induksi. Fase ini bertujuan agar tubuh dapat beradaptasi dengan asupan lemak sebagai sumber energi. Oleh karena itu, Anda perlu mengurangi asupan karbohidrat hingga hanya 10 gram per hari. Saat Anda menekan jumlah asupan karbohidrat per hari dan menggantinya dengan asupan lemak yang lebih banyak, maka lama-kelamaan tubuh Anda akan bisa beradaptasi untuk mengubah asupan lemak menjadi energi. Menu makanan yang dianjurkan dalam fase induksi hanya yang berasal dari sumber hewani, seperti ikan, ayam, telur, dan daging. Anda juga disarankan untuk berpuasa, tetapi tetap boleh minum air dan minuman bebas kalori lainnya selama 16-18 jam. Fase induksi ini hanya berlangsung sekitar 2-3 hari. Anda juga perlu berolahraga minimal 30-45 menit per hari agar berat badan dapat turun dengan cepat. Yang kedua, fase konsolidasi. Pada fase ini, Anda boleh mulai memasukkan unsur nabati dan sayuran dalam menu makananmu sehari-hari. Namun, belum disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan terlebih dahulu. Ketika memasuki fase konsolidasi, tubuh Anda sudah terbiasa menggunakan lemak sebagai bahan bakar utama metabolisme. Namun, bila mengonsumsi sayur-sayuran membuat kadar gula darah Anda meningkat hingga lebih dari 90 mg per desiliter, maka Anda harus kembali ke fase induksi agar kondisi tubuh kembali ke karakteristik dasar. Jalanilah fase konsolidasi sekitar 1 minggu sampai 1 bulan lamanya. Yang ketiga, fase maintenance. Di fase ini biasanya tubuh sudah menjadikan lemak sebagai sumber bahan bakar metabolisme. Kamu pun boleh memasukkan buah-buahan ke dalam daftar makanan. Penting juga untuk memeriksa kadar gula darah setiap saat agar tidak melebihi 90 mg per desiliter dan menjaga total karbohidrat di bawah 20 gram per hari. Pada fase maintenance, pengikisan lemak cadangan dan hormon-hormon tubuh pun sudah berjalan optimal. Anda juga sudah memiliki kemampuan endurance yang lebih kuat di fase ini.
Dalam menentukan menu makanan, gunakan perbandingan rasio 3:1, yakni 75% lemak berbanding 25% protein dengan kombinasi karbohidrat sebesar 10%. Dampak diet ketofastosis. Kebanyakan orang yang menjalani diet ketofastosis akan mengalami healing krisis, yaitu sebuah kondisi yang merasa tidak nyaman saat tubuh mulai beradaptasi dengan sistem metabolisme yang baru. Contoh, timbulnya jerawat yang parah, kulit gatal-gatal, kulit kering, ketombe, dan terasa mual. Anda perlu memahami bahwa mengubah metabolisme tubuh berarti juga akan memberi dampak pada pergantian sel-sel tubuh untuk menyesuaikan dengan cara kerja yang baru. Kondisi ini berbeda-beda di setiap orang. Ada yang bisa menyesuaikan diri dengan cepat, tetapi ada juga yang butuh waktu lebih lama. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.